Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama kita angkat lagu Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
bagai perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Pernah Tuhan, Engkau sungguh hebat, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami rasakan, kami nikmati Tuhan. Dan saat malam hari ini Tuhan, kami akan bersekutu, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, seluruh saudara-saudari yang menonton live stream yang ada ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Segala apa yang mereka hadapi, yang mereka jalani Tuhan, di kehidupan sehari-hari Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai dan memberkati mereka Tuhan. Dan saat pada malam hari ini Tuhan, kami akan buka ibadah live streaming pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah buka dengan doa. Kita masih memuji Tuhan, kita masih menyembah Tuhan. Kita angkat tuh lagu Bapa Kau setia. Karena Bapa selalu setia di setiap kehidupan kami. Apapun yang kita alami pada saat hari ini, kita serahkan kepada Tuhan karena Dia setia. Tenanglah jiwaku, aman.
kasih. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku alam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau setia dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat itu lagu, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Ku tetap setia.
Ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tadinya kami sudah memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu agar supaya hamba-Mu bisa berkata seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan acara selanjutnya saya silakan pada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan. Shalom, sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita semua. Puji Tuhan, mari saat ini bersama-sama kita mempersiapkan kehidupan kita. Kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan terambil dalam kitab Roma pasal yang ke-13 atau surat Roma, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Sekali lagi, Roma pasal 13 ayat yang ke-4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tanggal 1 Juni yang lalu, ya, bangsa kita, ya, karena itu tanggal merah, bangsa kita memperingati hari kelahiran Pancasila, 1 Juni 1945. Jadi artinya Pancasila ini sudah lahir sebelum bangsa kita merdeka. Dan itu penting, ada landasan negara dulu sebelum bangsa ini menikmati kemerdekaan. Nah, Pancasila adalah ideologi dasar, landasan, fondasi ideologi bangsa, dan dari Pancasila ini lahirlah konstitusi, undang-undang, peraturan, ketetapan, dan yang lain-lain. Semua mengacu dari situ. Jadi setiap undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dan Pancasila adalah sebuah ideologi, ya, landasan di mana ini jadi perekat kehidupan bersama di negeri yang sangat majemuk ini. Etnis yang berbeda, suku, identitas, ya, agama, antar golongan, dan yang lain-lain yang sangat berbeda-beda dan majemuk ini kemudian bisa tinggal sama-sama dalam sebuah rekatan yang luar biasa kuat. Itulah yang namanya Pancasila. Ya, jadi Pancasila mempererat semuanya. Tidak ada golongan yang lebih istimewa dibanding golongan yang lain. Semua sejajar atau sama di mata negara. Itulah Pancasila. Dan Pancasila tidak bisa dibenturkan dengan Alkitab. Pancasila tidak bertentangan dengan Alkitab. Semua sila pertama sampai sila kelima, tidak ada satu sila yang bertentangan dengan Alkitab. Artinya, Alkitab mendukung semua sila-sila itu. Dan Indonesia yang sudah sepakat dengan kebinekaan ini, kemajemukan ini, ya, tidak akan bisa hidup dengan baik, dengan rukun, tanpa ada sebuah ideologi yang mengikat semua, seperti saya sampaikan di awal tadi. Jadi itulah pentingnya Pancasila, sebuah ideologi negara yang kita juga harus dukung,
Karena Pancasila itu juga dihadirkan, ya keyakinan saya dihadirkan oleh Tuhan supaya kita sebagai orang percaya bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang mungkin tidak seiman dengan kita, tidak satu etnis dengan kita, tidak satu golongan dengan kita. Kita bisa hidup sama-sama, ya, tidak gampang mempersatukan perbedaan golongan-golongan, apalagi perbedaan agama, ya, suku, itu tidak gampang. Beberapa negara yang lain itu berusaha menjalin kebersamaan, tetapi juga gagal. Negara kita coba bayangkan, berapa suku? 600-an suku kalau tidak salah. Ada 6 agama besar, etnis, ada berapa bahasa. Itu pulau-pulau juga dengan puluhan ribu jumlahnya bisa bersatu. Ya, bisa hidup bersama-sama, bisa berdampingan dengan baik. Karena ada sebuah landasan atau ideologi yang disepakati bersama, itulah yang namanya Pancasila. Jadi iman Kristen tidak bisa dibenturkan dengan Pancasila. Alkitab mendukung seluruh sila yang ada di Pancasila. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita juga punya tanggung jawab. Ada beberapa tanggung jawab. Kita bukan cuma bertanggung jawab dengan iman kita kepada Tuhan, bukan juga tanggung jawab kita hanya kepada keluarga, tanggung jawab kita kepada jemaat atau tubuh Kristus, tapi kita juga harus perhatikan, kita juga punya tanggung jawab hidup bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat yang menyebut. Ya, contohnya saya, iman Kristen dari etnis Toraja. Saya tinggal bersama-sama dengan mungkin orang-orang yang di luar iman Kristen, dengan etnis di luar etnis Toraja, dan yang lain-lain. Ya, saya harus bisa hidup bersama-sama berdampingan. Tanggung jawab saya sebagai masyarakat yang diizinkan Tuhan hidup di negeri tercinta ini. Dan memang misi yang Tuhan Yesus bawa ketika dia datang ke dunia ini sebagai Raja Damai. Harus menghadirkan kedamaian, kerukunan, kesejahteraan, kehidupan yang harmonis satu dengan yang lain, tanpa melihat perbedaan golongan. Nah, ayat yang barusan kita baca juga ini merupakan dalil atau landasan bagi orang percaya, bagaimana orang percaya itu juga harus bisa membawa dirinya hidup bermasyarakat dengan baik. Salah satu landasan yang disampaikan oleh Paulus dalam kitab Roma adalah ketaatan atau tunduk kepada pemerintah. Itu penting. Kita sudah sepakat negara ini berbentuk republik dipimpin oleh seorang presiden, dan itu juga amanat dari Pancasila. Ya, negara yang demokrasi. Kemudian ketika sudah terpilih seorang presiden yang sudah disepakati bersama, kita harus tunduk dan hormat kepada pemerintah. Siapapun yang ditunjuk oleh Tuhan atau yang melalui proses demokrasi bangsa ini, ya, kita harus taat hidup mengikuti aturan-aturan yang ada. Karena itu juga adalah bagian dari iman, ketaatan kepatuhan kita kepada pemerintah. Ya, jangan dipikir ini sepele. Saudara, kalau negara ini kacau, kita ikut kacau pasti. Kalau negara ini hancur, maka kita juga akan ikut hancur. Dijauh kiranya. Tapi berapa kali kadang-kala kan kita tidak peduli, cuek dengan persoalan masalah kewarganegaraan, masalah kemasyarakatan. Kita lebih suka berbicara tentang iman yang kokoh, iman yang teguh, ya, keluarga yang diberkati, jemaat yang kokoh dan kuat. Tapi berapa kali kita lupa, ya, bahwa kondisi bangsa ini juga akan menentukan kita. Kita ingat sebuah peristiwa di dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama. Ketika bangsa Israel akan dibuang oleh Tuhan ke beberapa tempat, ke Babel, Kasdim, Asyur, dan yang lain-lain, Tuhan sudah memerintahkan kepada mereka, ya, ciptakanlah hidup damai, hidup rukun, usahakanlah kesejahteraan, ya, usahakanlah kemakmuran ke tempat-tempat di mana nanti engkau aku buang. Ya, ini perintah Tuhan dan ini kehendak Tuhan. Ya, supaya orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan itu jangan lupa dia punya tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Ya, sekali lagi kadang-kala kita acuh tak acuh dengan masalah ini. Kita lebih suka, oh Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberikan damai, kesejukan hati dalam diriku. Ya, Tuhan akan memberikan itu. Tapi setelah itu untuk apa damai yang kita nikmati ini? Kita harus bawa itu ke tengah-tengah masyarakat. Ya, orang Kristen hadir bukan untuk menciptakan sebuah benturan-benturan, kita merasa lebih hebat daripada orang-orang yang lain, kemudian kita melupakan misi yang harus kita bawa, sama seperti Yesus waktu datang ke dunia ini membawa misi damai. Makanya Yesus dikatakan Raja Damai. Nah, itu sebabnya anjuran dari firman Tuhan untuk kita semua sebagai orang percaya untuk taat kepada negara, taat kepada hukum, taat kepada pemerintah, itu juga adalah sebuah cara, ya, instrumen dari Tuhan untuk orang-orang percaya ini mengambil peran menciptakan kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Ya,
Tetap selalu kita harus mulai dari doa. Kita berdoa agar Tuhan menghadirkan damai sejahtera bagi bangsa Indonesia. Kita berdoa agar bangsa ini makmur dan sejahtera dan yang lain-lain. Tapi bagaimana? Ya, orang Kristen harus mengambil bagian untuk merealisasikan jawaban doa-doa tadi itu. Taat kepada pemerintah, mengikuti aturan yang ada. Ya, tidak bisa hidup dengan semau gue. Oh, kita anak raja. Presiden juga cuma pilihan 5 tahun sekali. Oh, saya anak raja. Raja yang kekal. Lantas kita tidak menganggap pemerintah. Kita di masyarakat tidak mau bergaul. Di masyarakat kita membuat skat-skat dan yang macam-macam. Ya, hadirkanlah damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Karena itulah misi Yesus. Yesus datang menghadirkan damai sejahtera di bumi ini. Ya, dan salah satunya yang menjadi tugas kita adalah menghadirkan kehidupan harmonis, damai sejahtera di negara yang berasas Pancasila. Negara kita sudah sepakat dengan ideologi Pancasila, jangan diganti-ganti lagi, dan itu cocok dengan Alkitab. Ya, nah sekarang nggak usah ada perdebatan lagi apakah Pancasila bertentangan dengan Kristen. Tidak ada, sudah selesai, clear. Pancasila cocok dengan Indonesia dan tidak bertentangan dengan Alkitab. Sekarang tugas kita adalah bagaimana ya menghadirkan iman Kristen yang tidak bertentangan dengan Pancasila supaya masyarakat ini menikmati damai sejahtera, menikmati peran gereja Tuhan yang betul-betul membawa damai, membawa sukacita dan membawa kesejahteraan. Itu sekarang menjadi tugas kita semua. Mulailah dari hidup ya belajar taat kepada pemerintah. Ya, bagaimana caranya? Memang berbeda-beda. Bagi anak yang bersekolah, ya ikutilah peraturan sekolah. Bersekolahlah dengan baik. Ya, ada aturan-aturan di situ yang juga dibuat oleh pemerintah. Departemen Pendidikan Kebudayaan Dasar, ya. Di situ ada aturan-aturan, ikuti di situ. Ya, seorang pekerja, pegawai dan yang lain-lain, ada aturan-aturan yang harus ditaati, diikuti. Ya, kalau sudah waktunya bikin KTP, bikinlah KTP. Mengurus surat-surat, uruslah surat-surat. Ya, membuat semacam kelengkapan kewarganegaraan, bikinlah itu. Ya, dan jangan lupa damai sejahtera Kristus itu memampukan kita ya untuk tidak melakukan semacam sifat-sifat yang radikal ya kepada bangsa ini, kepada pemerintah yang ada, kepada warga negara yang ada. Kita hidup damai dengan siapapun. Kita ingat bagaimana cerita pada saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Ada seorang rasul ya, Rasul Petrus, dibakar dengan kecintaan ya, idola yang menggebu-gebu akan Yesus Kristus, gurunya yang dia puja-puja itu ya, yang ditangkap, yang seakan-akan diperlakukan semena-mena, tidak adil, dan dia terbakar dengan rasa cinta yang luar biasa. Dia melakukan tindakan yang di luar kontrol. Dia menebas telinga seorang imam waktu itu sampai putus. Nah, Yesus tidak setuju dengan cara itu. Kecintaan murid Tuhan kepada Yesus tidak boleh diterapkan ya atau diimplementasikan dalam bentuk yang radikal kayak tadi. Tidak dipakai sekarang. Iman Kristen tidak mengenal ya kecintaan kepada Tuhan kemudian diterapkan dalam sikap-sikap yang radikal. Kita bisa ekstrim dengan iman kita, tapi kita tidak boleh aplikasikan itu dalam perbuatan yang radikal. Ya, menyesah kelompok yang lain, ya, libas kelompok yang lain selain orang percaya karena kafir contohnya begitu. Tidak bisa. Hukum kasih, dan ini sangat ditunggu-tunggu oleh siapapun. Sekalipun tidak seiman dengan kita, tidak satu golongan dengan kita, kasih itu diterima oleh semua golongan. Jadi ini kita punya tugas sebenarnya. Bukan hanya hidup bagaimana berkenan di hadapan Tuhan, menikmati kemurahan berkat-berkatnya, tapi kita punya misi menghadirkan damai sejahtera, membawa kasih Kristus yang harus bisa dinikmati oleh semua orang. Buang itu sifat-sifat radikal yang merasa lebih hebat daripada yang lain, yang merasa harus dihormati, yang merasa harus semuanya harus tunduk pada dia. Tidak bisa seperti itu. Ya. Nah, peristiwa Taman Getsemani itu ya, itu memberikan inspirasi pada kita semua bahwa pembelaan kepada agama, kepada yang diidolakan, ya, kepada Tuhan dengan cara-cara yang keras, radikal, tidak berlaku dalam iman Kristen. Apa yang harus kita kerjakan? Hadirkan kasih. Memang cukup berat untuk kita lakukan, tetapi percayalah, karena ini perintah Tuhan, maka ketika perintah Tuhan itu dijalankan, Roh Kudus akan menyertai kita untuk memberikan kita kemampuan, kekuatan. Jadi ingat ya, kita bertanggung jawab dengan iman kita secara pribadi kepada Tuhan. Kita juga bertanggung jawab dengan keluarga kita atau dalam keluarga kita untuk menciptakan hidup rukun di tengah-tengah keluarga. Kita punya tanggung jawab di tengah-tengah
jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus, karena kita bagian dari tubuh Kristus, kita bertanggung jawab di situ dalam ibadah, pelayanan, dan yang lain-lain. Tapi jangan lupa kita juga bertanggung jawab sebagai warga negara yang harus hidup baik di tengah-tengah masyarakat, bisa menciptakan suasana harmonis, suatu kekeluargaan yang baik, walaupun berbeda-beda kelompok, golongan, identitas yang sangat majemuk ini. Ya, firman Tuhan memberikan landasan kepada kita semua. Tunduk kepada pemerintah, hormati negara. Pancasila itu sudah final, tidak bertentangan dengan Alkitab. Mari kita hadirkan damai sejahtera di tengah-tengah negeri yang sangat kita cintai, Indonesia ini, sehingga kita boleh menikmati kehidupan yang indah, kehidupan yang harmonis, karena bukan kebetulan kita hidup di negeri Indonesia yang sangat majemuk, tetapi penuh dengan kekeluargaan. Nah, kasih Kristus harus kita hadirkan terus. Ya, dengan kehidupan yang baik di tengah-tengah masyarakat, nama Kristus pun juga tetap akan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan, dan kita bisa menikmati arti hidup yang indah di dalam iman Kristen. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur pada kesempatan ini kami membaca merenungkan sabda firman-Mu. Bagaimana tanggung jawab kami sebagai anak Tuhan, yang juga bagian dari warga negara yang ada di negeri Indonesia yang sangat kami cintai ini, karena Tuhan memberkati bangsa ini, Tuhan yang menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa ini, dan juga Tuhan yang menganugerahkan sebuah ideologi yang ampuh yang bernama Pancasila, untuk kami bisa hidup bergandengan tangan sebagai perekat kehidupan yang berbeda-beda satu dengan yang lain, tapi bisa hidup dan tinggal bersama-sama di negeri ini dengan baik. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, bisa menghadirkan kasih damai sejahtera bagi negeri ini, bertanggung jawab atas iman, atas status kami sebagai tubuh Kristus, dan juga kami bertanggung jawab status kami sebagai warga negara yang baik, yang menghadirkan damai sejahtera, yang menghadirkan sukacita, kemakmuran, kesejahteraan. Itulah juga yang Tuhan kerjakan ketika Engkau datang ke dunia ini, ya Tuhan. Sebabnya kami harus proklamirkan di tengah-tengah dunia ini, Yesus adalah Raja Damai, Yesus adalah sumber sukacita. Dan itulah yang menjadi misi kami hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini, menjadi alat Kristus menghadirkan salom Tuhan, menghadirkan sukacita Tuhan di negeri ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, mampukan kami oleh Roh Kudus-Mu untuk kami boleh melakukan tugas ini, karena ini yang dikehendaki oleh Tuhan, karena ini juga yang tertulis dalam kebenaran firman. Itu sebabnya Tuhan, kami rindu ini boleh terrealisasi dengan baik, dan kami percaya Tuhan ini juga akan memberikan kami kekuatan, kemampuan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sempat mengikuti tayangan ini dimanapun berada, seluruh anak-anak Tuhan yang terjangkau dengan tayangan ini, Tuhan memberkati semua dengan sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan terbaik, dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami ucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima saat ini. Mengucap syukur untuk untuk persekutuan pada saat ini. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berkati. Dan tak lupa juga kami berdoa buat pemerintah kami yang ada, baik tingkat pusat sampai di daerah-daerah pelosok tanah air. Tuhan memberkati mereka semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami ucap syukur, kami berdoa, serta kami akhiri persekutuan doa saat ini. Tuhan sempurnakan semua dalam kasih kemurahan-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam kematian kebangkitan Kristus, serta dalam Roh Kudus, kiranya tinggal tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera, salam sehat. Haleluya.